Uni Eropa memutuskan untuk memberlakukan tarif pada mobil listrik buatan China. Uni Eropa telah memutuskan untuk memberlakukan bea masuk tinggi pada kendaraan listrik buatan China, yang menandai tindakan perdagangan tertinggi mereka terhadap China dalam lebih dari 1 dekade. Komisi Eropa mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah menerima dukungan yang diperlukan untuk mengadopsi usulan tarif ini. Artinya, mereka sekarang dapat melanjutkan untuk memberlakukan tarif definitif hingga 36,6%, di samping tarif saat ini sebesar 10% pada kendaraan listrik yang dikirim dari China. Hasil pemungutan suara tidak tersedia untuk umum sesuai dengan aturan Uni Eropa. Pengenaan tarif kendaraan listrik membutuhkan mayoritas yang memenuhi syarat dari 15 negara anggota Uni Eropa yang mewakili 65% populasi Uni Eropa untuk mendukung rencana ini. Keputusan ini membawa komisi lebih dekat ke akhir investigasi selama setahun, yang secara resmi diumumkan oleh Ursula von der Leyen, Kepala Komisi Eropa, dalam pidato kenegaraannya pada bulan September tahun 2023. Dia memperingatkan bahwa pasar global dibanjiri kendaraan listrik yang lebih murah, dengan harga yang dibuat tetap rendah melalui subsidi negara yang besar, yang menurutnya merusak pasar kami. Dia menambahkan, sama seperti kami tidak menerima hal ini dari dalam, kita juga tidak menerima hal ini dari luar. Dalam temuan awal yang dirilis pada bulan Juni, Komisi mengungkapkan bahwa jaringan subsidi negara China menjangkau hampir setiap bagian dari rantai pasokan kendaraan listrik, mulai dari mengamankan bahan baku dan memproduksi baterai hingga merakit mobil dan mengangkutnya ke pelabuhan. Manfaat yang diterima oleh produsen mobil di China termasuk hak penggunaan lahan dengan harga di bawah harga pasar dari otoritas setempat, akses ke suku bunga pinjaman preferensial dari bank milik negara, pasokan litium dan baterai yang stabil dari perusahaan yang didukung negara, serta pengurangan atau pengecualian pajak di bawah kebijakan negara. Komisi menyimpulkan bahwa terdapat ancaman kerugian material yang jelas dan akan segera terjadi terhadap industri Uni Eropa. China telah membantah tuduhan Uni Eropa tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat, Kementerian Perdagangan China mengatakan mereka, dengan tegas menolak, keputusan untuk memberlakukan tarif pada kendaraan listrik China, dengan alasan bahwa kenaikan tarif hanya akan menggoyahkan dan menghalangi kepercayaan dan tekad perusahaan China untuk berinvestasi dan bekerja sama di Eropa. Kementerian tersebut juga menambahkan bahwa China akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan perusahaannya. China telah mengajukan usulan tarif Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, dan telah meluncurkan penyelidikan anti-subsidi terhadap produk susu, daging babi, dan brandy Uni Eropa, yang oleh Komisi disebut tidak berdasar dan kurang bukti yang cukup. Bulan lalu, Uni Eropa secara resmi mengajukan keluhan kepada WTO mengenai penyelidikan China terhadap produk susu mereka. Josep Borrell, diplomat utama Uni Eropa, memperingatkan bahwa perang dagang dengan Beijing mungkin tidak terhindarkan, meskipun Brussels tidak menginginkan skenario tersebut. Menanggapi pemungutan suara tersebut, Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner mendesak Uni Eropa untuk menghindari memicu perang dagang dengan China meskipun ada langkah menuju penerapan tarif. Komisi Uni Eropa tidak boleh memicu perang dagang. Kita memerlukan solusi yang dinegosiasikan, tulis Lindner di platform media sosial X. Keputusan Uni Eropa sejalan dengan tindakan serupa yang diambil oleh Amerika Serikat dan Kanada. Presiden Joe Biden memberlakukan tarif 100% pada kendaraan listrik yang dikirim dari China, 4 kali lipat dari tarif sebelumnya sebesar 25%, sementara Kanada juga mengadopsi langkah serupa bulan lalu. Dengan semakin banyak negara yang mengambil tindakan menanggapi praktik perdagangan tidak adil China, Mario Draghi, mantan Kepala Bank Sentral Eropa, memperingatkan dalam laporannya bahwa kelebihan kapasitas kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan lainnya di China dapat dialihkan ke pasar Uni Eropa. Pangsa pasar kendaraan listrik China telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari 1% pada tahun 2021 menjadi 20% pada tahun 2023, menurut Komisi. Peningkatan ini menimbulkan kekhawatiran yang mengingatkan pada pengalaman Uni Eropa di masa lalu dengan dibanjiri panel surya di bawah harga dari China lebih dari 1 dekade lalu, yang menyebabkan kehilangan pekerjaan dan kebangkrutan di antara para pesaing Uni Eropa. Uni Eropa bermaksud mencegah hasil serupa bagi produsen kendaraan listriknya, karena industri otomotif menyumbang hampir 14 juta lapangan pekerjaan, atau sekitar 6% dari total lapangan pekerjaan di blok tersebut. Komisi Eropa menjelaskan bahwa tarif tambahan pada kendaraan listrik China tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya memblokir masuknya mereka ke pasar Uni Eropa. Sebaliknya, tarif ini bertujuan untuk mengatasi keunggulan kompetitif yang tidak adil yang dimiliki oleh produsen mobil China karena subsidi negara. Namun, para analis meragukan bahwa tarif ini akan melindungi produsen mobil Uni Eropa agar tidak terdesak oleh kendaraan China yang lebih murah. Wang Xiaowen, peneliti keamanan rantai pasokan di Taiwan Institute for National Defense and Security Research, mengatakan kepada The Epoch Times sebelum pemungutan suara hari Jumat bahwa potensi tarif mungkin hanya berdampak kecil pada penjualan kendaraan listrik China di Eropa,
karena harga mereka masih lebih murah dibandingkan kendaraan buatan Eropa. Meski demikian, Wang mengatakan keputusan Uni Eropa untuk sejalan dengan AS dan menerapkan tarif dapat menambah tekanan pada industri kendaraan listrik China dan perekonomian yang sedang kesulitan. Jika ekspor ke Eropa diblokir, semakin banyak produsen kendaraan listrik China yang sudah menghadapi persaingan ketat di pasar domestik mungkin akan bangkrut, sehingga semakin memperburuk tantangan perekonomian China. David Huang, peneliti ekonomi yang berbasis di AS, menggambarkan tarif potensial Uni Eropa sebagai kemunduran bagi seluruh industri kendaraan listrik China. Dia menunjukkan bahwa China memandang kendaraan listrik, baterai, dan panel surya sebagai hal yang penting bagi pengembangan ekonominya dan ingin meningkatkan pangsa pasar ekspor global dengan mempromosikan industri-industri ini. Dengan semakin mendekatnya ancaman tarif Uni Eropa, kendaraan listrik China mungkin hanya dapat diekspor ke negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin di masa depan, sehingga berpotensi memberikan pukulan signifikan terhadap strategi besar China dan masa depan industri utama tersebut.